Ketua MPKU PWN Lampung beserta anggota yang saya muliakan, Direktur Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kota Metro beserta jajaran yang telah membersamai perjalanan kami dari kemarin sampai besok, insyaallah luar biasa. Yang saya muliakan Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Disting beserta jajaran, dan yang teristimewa Pak Dr. Ahmad Muzani dan Bapak Dr. Nurholis Umam Kurniawan, spesialis anak. Dua orang ini merupakan tim yang diutus oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ke Muhammadiyah Lampung untuk melakukan asesmen dan uji kelayakan beberapa amal usaha kesehatan dan beberapa calon amal usaha kesehatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon izin langsung pegang mic. Tidak seremoni, tidak ada MC membawa acara, dan mungkin juga nanti Pak Ketua PWN agak belakang karena memang satu mengingat waktu, dan yang kedua secara praktis beliau yang dari PP Muhammadiyah telah melihat, mengobservasi dan meneliti berbagai hal, sehingga menurut saya masukan-masukan dari beliau berdua itu sangat berharga bagi kita. Pak Dr. Umam dan Dr. Mus ini calon amal usaha bidang kesehatan ini dirancang sudah lama. Pak Dr. Abdul Taufikur Rahman pernah ke sini, Pak Dahlan Baik juga pernah ke sini, tetapi berhenti beberapa waktu supaya pelaksanaan ke depan lebih baik. Maka ambil nafas dulu supaya nanti pelaksanaannya bisa lebih baik lagi. Dan kepada Pak Ketua PDN, Bapak-bapak dari PCM, PCA, saya sampaikan bahwa sebetulnya beliau berdua ini tidak ada agenda gisting. Agendanya itu survei rumah sakit Bunda Syifa di Pahoman yang ditawarkan kepada PWN, layak atau tidak. Tetapi secara khusus saya hubungi beliau berdua dan saya sampaikan kepada Dr. Muzari, Dok, pokoknya datang gisting. Itu kampung halaman saya. Kalau tidak datang ke sana sementara tempat lain didatangi, saya merasa berdosa. Beliau berdua berkenan menambah jadwal 1 hari di Lampung, sehingga gara-gara menambah di listing ini jadwal di Lampung tambah 1 hari. Oleh karenanya kita merasa mendapat anugerah dan keberkahan luar biasa. Pak Dr. Muzairi ini beliau sehari-hari sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Wonosobo, sedangkan Pak Dr. Umam ini sehari-hari sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Kedua beliau insya Allah juga sebagai asesor, sehingga kalau tadi dari awal sampai akhir kita keliling sampai milimeter sentimeternya itu dicek, itu dalam upaya besok kalau akreditasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan kita sudah insya Allah aman. Karena yang datang yang diutus oleh PP Muhammadiyah keduanya ini adalah orang-orang yang ahli, orang-orang expert dan berpengalaman, karena beliau juga menjadi konsultan untuk urusan rumah sakitan. Sebelum kami persilahkan kepada Dr. Umam dan Dr. Muzairi, saya persilahkan dari PCM atau PCM Distrik atau PCM Tanggamus mempresentasikan, tapi saya minta presentasinya tidak lama, tidak lebih dari 5 menit. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fikus Widiantoro. Saya diamanahi sebagai Ketua PCM Gisting. Di sebelah saya ada Pak Devi sebagai Ketua PDM dari Tanggamus. Jadi izinkan saya sedikit terkait dengan studi kelayakan Rumah Sakit Muhammadiyah Gisting Tanggamus, yang sebelumnya sedikit saya ceritakan bahwasanya sempat terjadi tarik ulur antara apakah ini mau dijadikan klinik atau dijadikan rumah sakit, gitu. Sehingga
ketika dalam pembuatannya masih antara klinik dan rumah sakit. Jadi terkait dengan sedikit saya ceritakan tentang gisting khususnya di dalam sebuah dalam data survei. Jadi Tanggamus itu memiliki beberapa kecamatan. Salah satunya ini merupakan kecamatan Gisting dan ini merupakan data dari demografinya. Ya, bisa dilihat ternyata Gisting ini memiliki kurang lebih penduduk 42.335 jiwa. Kemudian ada data menurut terkait dengan kelompok umur mulai dari lansia, kemudian dari anak-anak, bayi, balita sampai dengan lansia. Di sini masih di dalam kecamatan Gisting, khususnya itu ada Gisting Atas sampai dengan Gisting Permai. Kemudian di sini ada terkait di Gisting khususnya terdapat satu UPTD Puskesmas Inti, yaitu Puskesmas Gisting yang berada di seberang jalan. Di sini sebenarnya kinerja di Puskesmas Gisting cukup baik karena dilihat hampir data angka kematian khususnya di ibu bayi dan balita sangat rendah, dan terdapat beberapa data terkait dengan data epidemiologi 10 penyakit tertinggi yaitu di Gisting, mulai dari gangguan darah tinggi, kemudian sampai dengan yang paling tinggi ini di jantung koroner itu di tahun 2021 yang ditangani di UPTD Puskesmas Gisting. Dan di Gisting sendiri atau di khususnya di Tanggamus saat ini sudah terdapat satu rumah sakit yaitu Panti Secanti yang di atas ya, berada di atas, dan ini dimiliki oleh yayasan non muslim. Jadi milik Kisanto dari nama yayasannya saya agak lupa. Di sini ada rumah sakit Panti Secanti dan dari pelayanannya di sini sudah termasuk rumah sakit tipe C dan jumlah bednya di mana sudah ada pelayanan medis dasar. Kemudian terakhir kalau tidak salah ada penambahan di mata dan di saraf kalau saya tidak salah. Kemudian untuk rumah sakit umum daerahnya yaitu berada di Kota Agung untuk di Tanggamus itu memiliki tipe C juga, di mana lebih dari 50 bed dan jumlah pelayanannya juga sepertinya sama dengan yang di rumah sakit Panti Secanti. Kemudian saya sedikit bergeser ke arah kabupaten sebagai pembanding yaitu di Pringsewu yang di sebelah bawah ya. Di sini data demografinya, kemudian ada jumlah penduduk. Nah, di Pringsewu sendiri memang salah satu kabupaten yang paling cepat berkembang ya, karena bisa dilihat di Pringsewu itu sudah ada 1, 2, 3, 4, sekitar 4 rumah sakit dan hampir 5 yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, yaitu Rumah Sakit Pendidikan milik Universitas Aisyah Pringsewu. Kemudian ada jumlah dari Vaskes tingkat pertama serta Vaskes pelayanan seperti apotek juga lebih banyak dibandingkan dengan di Tanggamus. Di sini ada 4 rumah sakit, di mana gambar paling atas itu adalah RSUD Pringsewu, ini sudah terakreditasi paripurna dan C ya Pak Devi ya, rumah sakit tipe C. Kemudian ada rumah sakit Wismarini, kemudian ada Suryasi, dan yang menjadi favorit menurut saya itu ada rumah sakit Mitra Husada yang memang dari tingkat pelayanannya, jumlah pelayanan, kemudian dari jumlah bednya ini lebih banyak ya, mungkin dia sudah bisa masuk ke tipe B, tapi belum pendidikan, belum tipe yang B pendidikan untuk yang rumah sakit dari Mitra Husada Pringsewu. Kemudian sedikit ke atas yaitu pesisir barat ya, pesisir barat. Di sini ada data demografi, luas wilayah sekitar 2.000 hampir 3.000 km persegi. Kemudian ada beberapa data tenaga kesehatan yang bisa saya dapatkan dari dari data pesisir barat terakhir di tahun 2022. Kemudian di pesisir barat sendiri hanya terdapat satu rumah sakit milik pemerintah, yaitu masih rumah sakit tipe D karena datanya baru 50 tempat tidur dan masih sangat terbatas pelayanannya. Nah, dari hasil analisis ya, jadi menurut dasar hukum di sini yang masih saya masukkan adalah sebenarnya kemarin data dasar hukum terkait klinik, dan salah satunya adalah cita-cita dari pimpinan PP Muhammadiyah yaitu ingin 1000 klinik ya, mengadakan 1000 klinik seluruh Indonesia Raya. Jadi salah satu dasar hukumnya adalah itu. Kemudian
ketika beralih menjadi ini ada dibangun rumah sakit, berarti nanti ada dasar hukum yaitu PMK nomor 34 tahun 2014 terkait dengan rumah sakit tipe D. Kemudian ini adalah visi dan misinya terkait dengan rumah sakit. Jadi menjadi rumah sakit yang paripurna dalam kesehatan, tentunya memiliki unsur Islami dan unsur Islami di Indonesia. Kemudian visinya adalah memberikan pelayanan kesehatan umum yang terkait dengan kesehatan dan gigi, kemudian menjadi pilot project khususnya bagi rumah sakit ya, untuk meningkatkan upaya preventif, promotif dan kuratif. Kemudian ada menjadi prototipe untuk rumah sakit dalam jaringan khususnya di Kesehatan Muhammadiyah. Dan ini adalah yang mungkin bisa nantinya yang menjadi salah satu pelayanan, yaitu ada gawat darurat, pelayanan poli dokter umum spesialis, gigi, rawat inap, kebidanan KIA, kemudian ada farmasi sampai dengan di pengolahan limbah, kemudian ada beberapa fasilitas seperti musola, time center, pojok asi, playground, sampai dengan di ruang isolasi. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT yang pertama, lokasi untuk terkaitnya di calon rumah sakit ataupun klinik ini pertama sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan. Kemudian dia juga berada di salah satu kabupaten atau kecamatan yang paling berkembang, yaitu di Gisting. Kemudian yang kedua adalah antusiasmenya warga. Jadi pada saat pembangunan tahun 2016 ini warga sudah mengharapkan ekspektasi yang luar biasa, sehingga banyak warga yang sudah berharap dan untuk bahwasannya kita punya rumah sakit ataupun mungkin klinik ya yang bisa memang dalam tanda kutip ketika berobat sudah tidak ke yayasan non muslim atau ke tempat non muslim. Kemudian saat khusus SDM yang kami miliki saat ini yang sudah bersedia itu adalah kami memiliki dokter umum yang sudah bersedia 2 orang ya Pak Devi? Iya, 2 orang. 2 orang yang sudah bersedia bergabung. Kemudian ada apoteker, kemudian ada banyak tenaga perawat, kemudian ada dari gizi. Bahkan kemarin pada saat pembangunannya di tahun 2016 itu belum jadi, tapi lamaran udah banyak setahu saya itu. Jadi sudah banyak yang melamar, itu SDM. Kemudian adanya dukungan baik dari PDM, PWM maupun dari PP. Nah, yang menjadi kelemahan adalah satu, memang bangunan ini memerlukan revitalisasi yang banyak. Tadi setelah diskusi dengan dokter, kemudian ada effort dalam melakukan branding ya, karena kemarin sempat terhenti khususnya di 2016 yang tadi antusiasmenya warga sudah melonjak. Kemudian ketika pembangunan terhenti, mungkin ini juga menjadi sedikit masalah terkait dengan trust dari kepercayaan. Kemudian opportunity-nya di sini belum adanya harapannya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi mungkin seprovinsi Lampung yang punya rumah sakit itu baru di Metro. Yang harapannya ini bisa menjadi rumah sakit yang kedua khususnya di Provinsi Lampung. Kemudian adanya terkait dengan kapitasi antara BPJS. Kemudian yang menjadi ancamannya adalah memang masih sedikitnya kapitasi minimal dan belum berjalannya memang kalau misalkan pada saat awal itu sistem rujukan. Jadi kalau misalkan ini menjadi sebuah klinik, nantinya dia tidak bisa menjadi tempat rujukan, sistem rujukan, karena masih sama-sama vaskes tingkat pertama. Kemudian ada juga, nah ini merupakan gambaran harapannya ini baik dari tampak depannya, nanti mungkin bisa sedikit dijelaskan sama Mas Edi terkait nanti di dalamnya. Ini adalah calon rumah sakit kita ya. Dan ini beberapa quotes. Jadi kita tidak punya data informasi. Kita bisa punya data tanpa informasi, tapi kita tidak punya informasi tanpa data. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Karena kurang dari 5 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk berikutnya, Dok, ini setelah melihat presentasi dan tadi kita keliling observasi, mohon saran-saran, terus kemudian nanti juga mungkin motivasi, termasuk mungkin kegiatan antara rumah sakit Wonosobo atau rumah sakit Bantul yang siap menjadi induk teman Bapak Asuh, Ibu Asuh untuk mengasuh amal usaha ini sehingga menjadi tumbuh, berkembang besar dan membanggakan.
Dr. Muzhairi terlebih dahulu, monggo dok. Kalau satu, tadi saya ceramah tidak boleh makan durian, sampai di sini kena deh. Bapak Ibu langsung aja ya. Pertama saya turun di lapangan di depan sana, udah yakin bahwa gedung ini akan jadi rumah sakit. Maka saya tadi nggak langsung ke dalam, saya keluar ngintip adakah sesuatu yang bisa dikembangkan ke tempat itu. Saya keluar, ternyata di sana itu ada kali kecil gitu ya, kali kecil ya, itu nanti bisa jadi jalur apa dan semacam itu kan masih bisa kita upayakan. Kenapa saya cari keluar? Karena ketika saya nyampe di sini, pertanyaannya, ini nanti parkirnya di mana? Parkir dokternya aja nggak ada gitu kan. Terus dokternya mau datang apa enggak? Oh, nggak ada tempat parkirnya kan gitu. Jadi persoalannya menjadi apa? Klasik gitu kan Pak. Begitu masuk ke dalam, tambah lagi, ini kok kotak-kotak ya? Ini mau jadi apa ya? Tapi saya nggak tanya. Ini UGD-nya di mana? Saya sengaja nggak nanya. Tapi insting bisnis saya langsung nyala gitu kan. Apapun sesuatu yang sudah ada itu harus disyukuri. Dengan cara apa? Ketika kita sudah bersyukur, kata Allah, diberi 25 ribu. Kalau yang ada yang kita keluhkan, ini begini, akan selesai. Maka saya sengaja tadi begitu datang langsung durian. Jangan tadi ya. Apalagi diajar yang saudaranya Mas Edi Sudana. Sudah durian ini Pak Ketua PPP masih ingat ada tamu satu jadi di sini saya satu durian aja. Katanya kayak apa? Padahal dia paling tidak enak. Yang enak sudah dihabisin Bang Edi Sudana. Nah, tadi saya coba ukur. Karena begitu saya di bawah, ini kayaknya rumah sakit. Pokoknya di mana? Saya sudah bikin. Karena saya expert generalis. Ini pokoknya harus di mana? Saya nggak tahu kan gambarnya pokoknya di mana. Saya lihat oh ini bisa jadi apa? Terus saya ukur tadi dari sana ke sini saya bawa alat, ya kan? Dari sini ke sini berapa ukurannya? Ram itu berapa derajat? Tunggu di sana apa tidak? Kan sudah ukur. Ya kan? Sehingga kalau ini mau dikembangkan secara serius, nggak bisa dibikin sendiri. Karena yang saya tahu ini dibangun peletakan baru pertamanya 2015 ceritanya. Artinya gambarnya sebelum itu. Pada tahun 2016 sudah ada Permenkes. 2021 tadi kemarin juga sudah ada Permenkes terbaru. Jadi kalau kita ngotot dengan gambar yang lama, ya kalau misalnya nggak dapat izin ya jangan mengeluh.
karena kita suka ngeyel, kan seperti itu. Maka kalau memang ini mau dijadikan rumah sakit, segera buka itu Permenkes yang terbaru. Apalagi dengan BPJS, dengan krisnya, aturan kris, non kris, bagaimana pintunya berapa, apa namanya, koridornya itu harus berapa senti. Jadi koridor kurang 2 senti aja tidak dapat Pak dari BPJS. BPJS kalau datang ke rumah sakit bawa alat kayak ini berapa? Baru koridor, ya kan, belum lagi nanti dilihat udaranya udah benar ya, dan seterusnya. Jadi panjang dan lebar dan tinggi. Tetapi kan intinya ketika bapak-bapak di sini sudah niat sejak 2014 membangun rumah sakit, terlalu lama dulu. Ya benar juga sih, kan sudah niat kan, karena Allah kan yang penting niatnya. Tapi nanti niat kemudian dikerjakan beda lagi nanti pahalanya kan tidak Pak Ketua gitu. Mengingat ini sudah lama banget, ya kan, lupakan kan gitu. Kalau bisa minta AutoCAD yang lama. Sekarang kalau misalnya kita mau konsultasi ke apa namanya konsultan baru dari tanpa AutoCAD-nya, ya lebih mahal lagi nanti. Karena ini harus diukur lagi satu-satu. Tapi begitu sudah ada AutoCAD-nya, lebih mudah dikerjakan. Bahkan saya secara pribadi bersedia untuk menjadi counterpart dari konsumennya. Dengan cara apa? Cukup dengan cara Zoom meeting. Nanti kita ngomong ini salah Pak, ini alurnya begini. Itu sudah menjadi kebiasaan saya seperti itu. Tapi urusan gambar ya jangan kita saya Pak saya bukan ahli gambar ya. Ya toh, jadi kalau gambar yang seperti itu menarik banget kan gitu kan. Wow kan gitu kan. Tapi begitu lihat, oh ada masalah di dalam. Tapi setiap masalah diberikan oleh Allah, ya kan? Untuk apa? Itu diselesaikan. Kan seperti itu Pak. Jadi kita punya masalahnya Pak ini sudah lama tapi tidak wujud ya. Ya kan itu kan sebuah masalah yang bisa kita selesaikan secara bersama. Kata Dr. Umar tadi pesan ke saya dengan saya ya. Pesannya Dr. Umar saya gini. Kalau Bapak Ibu dari PJN Listing, ya, listing itu apa? PJN ya? PJN-nya? Nah, itu berniat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini, jangan pikirkan dana dari mana. Pasti dananya dari Allah kan? Tapi niat aja udah bingung. Gila. Maka ya itu dia minimal kan gak jatuh. Jadi kalau memang sungguh-sungguh, menurut saya momentumnya adalah hari ini. Tidak bisa tunggu 2025 baru didiskusikan. Dan diskusinya panjang Bapak. Contoh misalnya, ini sudah berdiri. Saya tidak yakin ini sudah ada IMB-nya. Maaf ya, saya nggak yakin. IMB-nya IMB apa? IMB rumah sakit atas nama pribadi. Begitu ini sudah menjadi PKU atau RSUM, pasti kan berubah semuanya. Apalagi sekarang yang namanya OSS ya. Mulai dari NIB punya BPK gitu. Ya kan? Nah, begitu MB itu menurut saya itu sebagai bentuk nantinya ada bargaining posisi yang cukup kuat. Karena kalau sudah berdiri, ya kemudian kita mau menyelesaikan urusan PBD kalau tadi, ya kan, itu agak runjang kan. Tetapi dengan adanya ini memang bangunan lama dan sudah berarti MB awal, itu nanti untuk digeser menjadi proses PPG-nya itu insya Allah lebih lancar. Tapi dimulai dari OSS.
Nah, OSS-nya sendiri kan dimulai dari ini mau apa sih? Mau klinik atau mau rumah sakit? Kan seperti itu. Jadi dimulai dari OSS dulu. Jadi dibuktikan Bapak Ibu sekalian OSS-nya mau dijalani enggak? Tidak ada OSS di Muhammadiyah yang sulit. Karena kita punya ahli-ahli dan ahli yang ahli. Jadi pasti dibantu dalam KPP. Selesai. Jadi kalau dikerjakan sendiri sampai 2 tahun nggak selesai Pak. Begitu ngintre apa salah, ngintre ini salah, karena nggak tahu kuncinya ada di PP. Ya kan, berarti kan dimulai dari OSS. OSS mau bahwa ini akan dijadikan rumah sakit. Nanti kan akan terbentuk OSS ini nanti akan jadi itu masuk untuk mengurus PBG. Nah PBG sendiri pasti diawali dengan amdal awal ini. Kemudian karena ini rumah sakit setidak-tidaknya DPR. Jadi kan Pak, berarti kan DPR, tapi amdal awal tadi kecil benar-benar ada APP untuk KLPR. Kan seperti itu. Lalu nanti keluar PBG, ya kan, baru bisa melanjutkan bangunan ini. Pada saat pengurusan PBG-nya, ya kan saat ini karena sudah masuk ke NPTSP itu yang satu atap itu, perizinan satu atap itu pasti ada unsur lain selain PUPR. Salah satunya adalah Dinkes. Kan gitu kan? Kenapa dibuat seperti ini? Supaya nanti Dinkes tidak kesulitan untuk mengeluarkan izin operasional. Sudah jadi, ya kan? Baru kalau ini salah, itu salah. Itu kan tidak benar. Jadi Dinkes minta sebelum dibangun, layoutnya konsultasi dulu dengan Dinkes. Ini sudah benar enggak? Luasannya sudah benar apa enggak? Ya kan? OK-nya sudah benar apa enggak? Jumlah ICU-nya sudah benar apa enggak? IGD-nya benar apa enggak? Ada selesaikan seperti itu. Nah itu didiskusikan dulu dengan Dinkes. Supaya pada saat apa namanya bersama tim daerah, ya kan itu dari wakil dari Dinkes sudah ngomong beres, kalau sudah distrik sudah oke semuanya selesai, tidak pakai lama di PPG. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang benar-benar seperti ini ya tadi kan, momentumnya jangan tunggu lagi. Tadi sudah disebut, ini sama ada bangunan rumah sakit, ada lagi mau ada bangunan rumah sakit, terus kita menjadi penonton. Ya kan, walaupun sudah ada slotnya, tapi slot tadi itu belum menggambarkan kita di posisinya di mana. Kalau posisinya kita nggak boleh melakukan investasi rumah sakit, nggak usah mau bikin rumah sakit. Nah, tetapi bagi saya dengan 62 ribu jumlah penduduk sedisting ya, betul. Tapi kan tidak setenggamus. Kan seperti itu. Jadi tadi ada bisik-bisik dari Dr. Muhammad. Kayaknya nggak layak deh bikin rumah sakit kalau cuma 62 ribu. Padahal sudah ada RSUD sama rumah sakit Nasrani. Terus kita mau apanya? Bapak Ibu hitungnya kan satu tempat tidur itu untuk 1000 penduduk itu layak. Kemudian tadi FS-nya kenapa begitu? Karena FS-nya FS klinik saya tahu kan, sehingga karena ini klinik cover areanya hanya sekecamatan Disting kalau nggak salah kan gitu. Nah sekarang dibikin dong FS ulang. Karena ini rumah sakit minimal ada 3 atau 4 kecamatan yang bisa kita masukkan. Berapa dari 3 kecamatan? Berapa jumlah penduduknya? Berapa TT yang sudah ada? Nah kalau kita masih di sini masih di bawah 1000 perbandingannya, ya kita bisa berani. Nah kalau sudah FS-nya bagus, Bapak Ibu sekalian, karena uang tadi uang akan datang. Tapi kalau FS-nya aja sudah meragukan, ya siapapun termasuk PP juga nggak akan memberikan rekomendasikan seperti itu. Jadi secara gambaran besarnya Bapak, sekali lagi saya ulangi, ini udah setengah jadi, ya kan?
seperti ini atau segera diselesaikan? Kan kembali kepada semua yang hadir hari ini. Tetapi kalau teman-teman di PCM di sini hanya mengharapkan bantuan dari BWM, mengharapkan bantuan dari PP misalnya, nggak akan jadi. Doanya kurang. Ya kan, tapi kalau sudah kenceng banget, serius banget, insya Allah. Ya kan, sekali lagi Bapak, kalau memang ini mau diterusin, saya bersedia untuk menjadi pemerintah ketika dihubungi untuk mereview gambar-gambar yang sudah ada dan mau dijadikan seperti apa. Seperti misalnya, apakah masih layak bangunan ke depan itu? Kalau sudah nggak layak, itu bagaimana nanti penyelesaiannya? Kan seperti itu. Kemudian, apakah masih layak kamar operasi ada di lantai 1? Nanti harus ada di sini. Kalau tidak, di mana kamar operasinya? Ya kan, kalau saya bikin rumah sakit, urusan kantor, urusan ruang pertemuan, itu urusan nomor 28. 1 sampai 27 itu adalah bagaimana cara mencari uang dari usaha. Kalau yang seperti ini digunakan untuk ruang pertemuan saja, ini dibiayai oleh yang bawah nanti. Berat, mungkinnya berat banget gitu. Tapi kalau semuanya itu digunakan untuk bagaimana menghasilkan uang, itu akan jauh lebih cepat. Ketika sudah uangnya ngalir, mau bikin kayak apapun, insya Allah lebih mudah. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada opportunity cost yang terlalu besar berat bagi kita. Jadi banyak dead space, jadi space tapi mau dimanfaatkan juga bisa, cuma untuk cantik-cantik saja. Itu malah memberatkan bagi pembangunnya, Mas. Karena setiap meter bangunan itu ada harganya, dan itu harus dilayar. Kan seperti itu. Nah, karena itu bagi saya bukan cantik, tapi fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian dan BPJS. Itu dari saya, Pak. Jadi sekali lagi, mari berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi umur panjang, bisa kita ketemu lagi untuk letakkan batu terakhir. Ya. Iya, jadi launching operasional misalnya itu sungguh luar biasa bagi kita semua. Terima kasih Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang lagi yang pertama tadi dari Dr. Zaidi. Sahabat Bapak Ibu, insya Allah ini rumah sakit jadi. Ini saya ulang lagi, insya Allah rumah sakit ini jadi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya sendiri, jangan yuk kampanye. Kenapa? Karena tadi kita sudah naik gunung, ada 6 pos, kita sudah sampai pos kedua. Mau turun? Hukum beda nih? Baru 2 pos, mau turun atau mau kita lanjutkan sampai pos 6? Naik ya, berarti sepakat Pak Ketua. Untuk bilang sepakat semua bahwa kita akan naik ya, tidak turun lagi ya. Oke, berarti Mas Edi sudah benar sangat berat. Mereview gambarnya yang benar nggak pegang AutoCAD-nya. Gambar luar sudah, oke, sudah cocok. Oh ya, itu sudah masuk, sudah masuk. 8 sudah cukup. Oke, sebelum ke teknis yang lebih detail karena nggak paham kalau Bapak Ibu yang lain. Saya akan menyampaikan
7 pilar yang nanti harus diperhatikan Bapak Ibu ini ketika rapat. 7 pilar untuk dibahas saat rapat, dan ini harus selesai dalam seminggu. Dibahasnya kalau menurutnya mungkin lama, tapi seminggu ini harus disepakati bersama. Yang pertama tadi saya sampaikan Dr. Heri masalah perizinan yang masih bolong-bolong. Saya masih melihat langkah pertamanya adalah nama tanahnya dulu, sertifikatnya. Ini harus dari dulu Bapak Ibu, ya. Karena kami baru saja menyelesaikan masalah yang ada di Purworejo bersama bidang. Ya urusannya kayak gitu. Kiai Haji Rokimin, Rumah Sakit Aisyah Purworejo. Akhirnya Kiai Haji Rokimin meninggal dunia. Anaknya mengakuisisi rumah sakit. Tidak mau, ini bukan miliknya rumah kerja, ini bukan miliknya Aisyah, ini miliknya bapak saya. Akhirnya betul sekarang itu menjadi rumah sakit umat namanya, amanah umat, dan itu menjadi rumah sakit bukan milik umat. Sehingga masyarakat harus membangun baru lagi. Mau seperti ini Bapak Ibu? Ya. Jelaskan itu dalam satu ini selesai. Kemudian untuk perizinan tadi sampaikan sebagian, saya masih khawatir dengan proyeknya ya, jarak antara. Saya kira ini jarak kabupaten, ternyata ini jarak nasional. Karena kalau jarak nasional ya Bapak Ibu, ini harus dirobohkan. Yang mendorong itu tidak bisa. Jadi kan ya, itu melanggar aturan, tidak bisa. Kalau ini tadi sudah diukur oleh Pak Mendeli, masih masuk. Lalu nanti berapa hal yang harus kita bahas secara detailnya. Kemudian karena ini kurang dari 10.000 meter, berarti kita akan mengurus izin KUPL. Tapi untuk menuju KUPL ada praktek perizinan teknis yang harus diselesaikan. Tadi yang saya lihat PR-nya adalah praktek limbah IPAL. PR tidak ini maksudnya. Kenapa? Karena IPAL kita belum ada outflow-nya. Outflow-nya belum jelas mau kemana. Sementara masih naik dari saluran irigasi. Tidak boleh, ya harus dipikirkan betul ini. Pak Udari ini ahli untuk membuat IPAL sistem open. Solusi IPAL. Nanti saya akan belajar ke Wonosobo. Saya mau belajar ke rumah beliau yang membuat IPAL sistem open. Tidak terus. Lalu praktek untuk ini saya belum lihat alur limbah B3 itu juga belum ada. Mungkin nanti dimasukkan. Nah tadi nomor 1 perizinan. Yang kedua, ini urgen banget. Segera Mas Edi dan tim switch ruangan, fungsi ruangan itu nggak layak yang bawah itu lantai 1 itu untuk OPA itu nggak layak. Jelas. Kenapa? Karena saya lihat ketinggiannya untuk abu sudah tidak muat. Saran kami, ruangan ini jadikan utang. Ini saya lihat ketinggiannya masih cukup untuk abu. Jadi ini diswitch menjadi kamar operasi. Dan masih ada kesempatan membuat alur nilai total dengan bersih, alur keluar masuk pasien yang berbeda, ada RR dan ada ruang penerimaan pasien. Ini cukup. OPA itu minimal juga 7. Tadi saya lihat tidak nyampe itu. Yang masalah ini mungkin hanya jadi 1 atau 2 UKA dulu tidak apa-apa, tetapi harus memenuhi persyaratan 7 dan ada alurnya. Kemudian yang ketiga yang penting, parkiran tadi dari singgung ya. Saya lihat parkirannya ini kalau Anda tadi lain itu plus nanti mereka pasti itu 50 bed dan 50 bed ada hitungannya dengan harus menyediakan parkirannya seluas berapa. Jadi sudah tidak masuk. Solusinya apa? Katanya ada tanah milik Muhammadiyah di mana? Kalau belakang mobilnya masuk lewat mana? Tidak bisa. Tidak ada jalan lagi kanan kirinya. Ada jalur masuk. Ada jalan di belakang. Nah, monggo. Tapi masukkan tanah-tanah yang bisa dijadikan tempat parkir dan RTH nanti teknologi berikutnya. Ini di perizinan. Oke.
Kemudian yang keempat, gas medis saya belum melihat gas medis mau ditaruh mana ini, mau lewat mana. Monggo nanti dipastikan solusinya. Tadi mau bikin tangki sama motor di depan karena memang kita nggak ada alur lagi, nggak ada ruas lagi yang bisa untuk masuk gas medis. Kalau kita nanti harus ngirim gas musuh-musuh lewat mana, nggak ada jalannya, nggak bisa diusul lewat mana, nggak bisa. Kita solusinya pakai tangki sama motor dan ada tempat untuk pengiriman gas medis dalam ya. Kemudian ruang terbuka hijau saya lihat jelas ini di bawah perizinan persentasenya. Monggo Pak Ketua DPM, Pak Ketua PDM, sewa tempat-tempat yang sekitarnya yang masih bisa kita masukkan ke dalam lapak supaya nanti perizinan bisa turun. Lalu ipalnya tadi monggo direncanakan dari yang 7. Saya belum lihat ruang tunggunya cukup apa belum, itu belum. Kemudian farmasinya, ruang tunggu farmasi yang terpisah juga belum ada. CSSD alurnya juga belum jelas. Internet juga, ya internet juga belum jelas. Nanti CSSD kalau bukan ini ada ini kayak ini. Internet juga belum jelas. Terus kamar jenazah tadi belum ketemu. Karena kamar jenazahnya pakai untuk orang lain. Hanya belum ada kamar jenazahnya. Ya, ini kewajiban biasanya dari regulasi sehingga harus dicarikan kamar jenazah. Pasti bingung kan Bapak Ibu, walah dok ngomong tok bangunan turun selesai kok suruh nyekolahkan. Itu kan kalau kita nggak buka mindset. Kita mau mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi kita mau diem. Ya sudah, tak sediain ruangannya yang bagus. Siapa tahu setelah disediakan ruangan yang bagus, terus ada dokter yang mau saya. Dokter melihat kapasitas rumah sakit. Pengalaman saya di Wonosobo, diberi tugas rumah sakit yang sedang merugi besar gitu ya, dengan 100 tempat tidur. Problem utamanya adalah dokter spesialis. Sampai diupayakan kita dokter spesialisnya minta bantuan ke UMY, dibantu sama UMY dokter spesialis, kita akan jemput Jogja Wonosobo yang 3 jam. Jadi dokternya setiap hari 6 jam di perjalanan. Karena itu di Wonosobo saya sekolahkan. Tadinya 1, 2, kok bisa ya? Akhirnya banyak banget. Setelah sekolahkan, berpikir lagi, nanti Wonosobo harus punya adik. Supaya apa? Supaya yang saya sekolahkan itu bisa dimanfaatkan di lebih dari 1 rumah sakit. Nah, di sini Prof. Darman, sini sama Spring Sewu kan bisa jadi upaya berusaha bersama-sama. Tapi kalau misalnya secara naluri bisnis, mohon maaf ya Pak, secara naluri bisnis saya selaku seorang dokter yang sudah dijadiin direken batur itu sejak sekian puluh tahun yang lalu. Sejak muda saya diberi tugas sebagai direktur Pak, nama PT Pak, saya nggak paham. Dan itu naluri saya berkata, kalau sama-sama modalnya, sama-sama dibangun bersama-sama, mana yang lebih dulu dapat spesialis? Spring Sewu atau Gisti? Beliau Gisting, tapi insting saya Spring Sewu. Beda kabupaten, tidak terlalu berjauhan, tapi sumber resource ya kan itu kemungkinan ke arah sana. Sehingga kalau sama-sama dibangun dengan momentum yang sama-sama tidak menyekolahkan, Spring Sewu dengan modal misalnya nambah di belakang 25M selesai, yang sini 25M selesai samanya, sama-sama mulai dari nol Pak. Insting saya dari sisi SDM,
lebih mudah diperiksa. Itu saya mohon maaf. Karena itu kan ketika sudah sesama Muhammadiyah sudah seperti ini, alangkah indahnya ketika antar TDM ini bersama-sama mengupayakan menyekolahkan bersama. Menyekolahkan itu Pak, ada yang dari 0 tahun. Kita rekrut anak muda kader Muhammadiyah yang sudah dokter umum, kita tawarin sekolahan. Tapi itu sulit Pak, karena begitu direkrut yes, tapi begitu tes sampai 3 kali tes gak diterima, 4 kali tes gak diterima. Ini kenyataan loh. Maka saya ngambil alternatif lain. Ada anak muda yang sudah diterima, bukan Muhammadiyah, ya kan? Saya akad untuk kemudian saya jadikan kader. Itu lebih pasti karena sudah di kampus, sudah spesialis. Apalagi Bapak, kalau itu sudah semester 4, sudah semester 5, sudah semester 6, yang tinggal nunggu beberapa semester lagi sudah lulus. Itu jauh lebih bagus lagi. Nah yang seperti itu, ya kan, di Jawa pusatnya Pak. Walaupun itu SDM-nya dari Lampung, belum tentu Bapak kenal kan? Ya toh? Tapi beliau yang temennya dosen banyak di mana-mana itu, boleh jadi kenal, oh ini ada anak dari Lampung. Itu masih bisa seperti itu. Tetapi yang lebih bagus itu sebenarnya adalah yang alternatif pertama. Cuman yang alternatif pertama itu biasanya susahnya itu di masuk tes PPDS-nya. Beberapa kali saya ngirim itu mental. Itu seperti itu. Nah, ada Pak Ketua PWN, ada Pak Ketua PDM, ada Ketua PCM, tinggal koordinasi dengan PDM sebelah, dibantu oleh Ketua NPKU. Sepertinya beliau tadi udah saya bisikin seperti itu, kayaknya setuju sih model-model yang seperti itu. Ini ada model lain yang harus diupayakan secara bersama-sama. Kalau nunggu, ya kan pasti begitu ada, jangankan kok ASN Pak, P3K aja lompat dia ke P3K, bener ya Pak? Hanya urusan begitu aja, P3K lompat. Kalau di Wonosobo Pak, jangankan kok sudah lompat, begitu kedengaran aja dia mau ikut keluar. Apalagi sudah tertera, terdaftar ada nama karyawan saya yang ikut tes P3K, langsung saya palang merah. Tidak boleh lagi di PKU. Sehingga PKU punya bargaining posisi, gak berani dia ikut tes kalau tidak yakin bisa diterima. Di PKU sudah enak, kepingin lebih enak, ternyata malah di off. Dan sudah beberapa ada yang seperti itu sampai sekarang masih nganggur dan seterusnya. Jadi itu kalau menurut saya, jadi kan khawatir kita asik di fasilitas, lupa di SDM expertnya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Mungkin Pak Ketua NPKU PWN bisa nambah. Nah, saya sedikit aja tambahkan bahwa tadi sudah banyak yang kita dengarkan dari Dr. Musli, Dr. Umam, pengalaman mereka, saran-saran mereka, yang barangkali kata kita bersama ini makanya kata. Tapi kita terus terang saja, karena kita berjuang sudah cukup lama. Ini barangkali apa pertanyaan sampai pos 2 kita naik, kita mau turun, nggak ada cerita kita harus kita naik. Tapi tadi sudah dibuka oleh mereka berdua, tapi perlu juga saya sampaikan, walaupun Dr. Umam ini Direktur Rumah Sakit Bantul, Muhammadiyah Bantul, dan Dr. Muzairi, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Muhammadiyah Wonosobo, tapi beliau berdua ini adalah orang dari PP. Dia ini adalah pengurus PP NPKU PP Muhammadiyah. Beliau berdua ini.
Kalau dicatat itu, jadi bukan dia sebagai betul aja, tapi beliau ini juga mewakili PP. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin tahu, surat tugas beliau ini adalah surat tugas dari PP Muhammadiyah, bukan surat tugas dari Rumah Sakit Bantul, dan bukan surat tugas daripada Rumah Sakit Umum Sembul. Jadi nggak ada salahnya kita sekarang ini kita berbicara, buka cerita, menyampaikan akhlak kita kepada bapak kita, orang tua kita, PP. Jadi bukan Rumah Sakit Bantul, bukan Rumah Sakit Umum Sembul ini. Ini kira-kira gambarannya. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi itu, ini merupakan barang baru, ilmu baru bagi kita untuk masa yang akan datang. Memang rumah sakit ini nggak statis, dari tahun ke tahun ada perkembangan, berkembangnya dan lain sebagainya. Kalau kita mulai di 2015, 2023 arahnya sudah berbeda. Apa yang disampaikan beliau tadi itu harus kita catat. Dan insya Allah ini bisa kita robah, bisa kita laksanakan. Saya yakin dan percaya dengan semangat baru. Ya, walaupun orang lama, ini semangat kita semangat baru. Dan semuanya ini nanti saya nggak yakin dan nggak percaya kalau PP itu akan membiarkan kita teroyong-oyong itu nggak akan dibiarkan itu mereka, karena kita udah mulai, kita mulai berenang begini kok, tuh anak-anak saya yang di situ lagi begini, pasti dia akan tarik kita, pasti dia akan bantu kita. Tapi dengan catatan apa tadi tolong dicatat, Pak Ketua PDM, apa-apa tadi syarat visibility study kita dicatat. Kalau visibility study kita dimasuk, duit nggak susah. Tapi kalau itu nggak masuk, nggak ada orang yang menawarkan duit, sama melemparkan duit ke kolam aja. Tapi kalau betul nggak apa ini lemparkan, dia akan berbunga, dia akan berbuah, dia akan menghasilkan. Nah, ini barangkali yang perlu kita siapkan. Ini ilmu baru bagi kita ini, ilmu baru. Nah, saya yakin dan percaya ini. Saya udah bisik-bisik sama Pak Prof. Sudarman, Pak Darman. Mudah-mudahan semangat kita ini timbul lagi. Ya, kita PWN, kita harus serius juga menghadapi mereka di sana. Atau kita kalau bicarakan dengan pusat nanti PWN yang akan maju, ayo kita bersama. Orang pusat ini kan pasti tidak akan membiarkan kita anaknya kok teruyung-uyung. Masa mau dibiarkannya? Kecuali kalau kita teruyung, kita nggak berusaha, kita nggak bekerja. Tapi kalau kita bekerja pasti jangan tariknya. Ayo apa kok mau masalah kalian, apa ini kalian? Ini barangkali. Tapi catatnya tadi visibility tadi kita betul bisa dibeli orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sore hari ini luar biasa ya, kita dapat pencerahan, dapat penguatan dan harapan. Manusia kalau masih punya harapan itu berarti punya segala-galanya. Saya tamu, Dr. Umam tamu, Dr. Mus tamu, Dr. Wirman tamu, yang bicara 4 ini tamu semua. Oleh karena itu PDM dan PCM saya minta diwakili oleh satu orang karena keterbatasan waktu. Sekarang sudah 17.30, sudah setengah 6. Sedangkan kami harus jalan, saya ke Bandar Lampung dan rombongan Pak Dokter ini ke Metro, nanti bermalam di Metro. Oleh karena itu tidak mungkin semua bapak-bapak bicara. Saya mohon Ketua PDM untuk mewakili teman-teman PDM dan PCM menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi-informasi dan harapan-harapan yang diberikan oleh dua orang luar biasa utusan PP Muhammadiyah sore hari ini. Pak Ketua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17.20 mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hormat, saya mohon maaf langsung saja. Yang pertama, alhamdulillah bahwa di sini 2 anggota PKU Muhammadiyah dan juga sebagai asesor menyatakan layak
untuk jadi rumah sakit. Terima kasih. Perlu Bapak tahu, sama Bapak Dokter Menderi dan Pak Dr. Umang, bahwa perhatian pemerintah khususnya Pemda Tenggamus ini sudah memberikan hibah Pak 1 miliar terhadap pembangunan ini. Kemudian masyarakat pun banyak dananya sudah masuk ke situ. Itulah yang menjadi perhatian kami sebenarnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah dulunya harus berlanjut. Namun inilah upaya kami, maksud hati memenuhi gunung apa daya tangannya ini nggak sampai-sampai Pak. Tapi kami yakin kita sudah dikadar, kita bertauhid yang murni, kami punya optimis. Apa yang disarankan oleh Bapak-Bapak menjadi perhatian kita semua sebagai ya kalau murid yang ikuti guru, ini murid yang bandel, nggak naik kelas nanti. Tapi insya Allah Pak dan Bapak-Bapak juga, apalagi Bapak memutuskan PP tidak membiarkan kami Pak. Buktinya dari 2015 kami sudah berupaya. Inilah buktinya. Walaupun ya ini sampainya di sini, tapi kawan-kawan dengan pengurusan yang baru, PCM yang baru, ini tergugah untuk terus melanjutkan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan hidayah kepada kita, termasuk kita pula bisa berikhtiar untuk melanjutkan pembangunan ini. Yang kedua, kami laporkan bahwa memang tanah di belakang itu, ya Pak Ahmadiyah paham ini, terkotak oleh tanah masyarakat. Jadi biasanya jadi rencananya itu jalan, tapi jalan ini bisa dijaga untuk rencana ruang parkir. Kemudian kami pun pernah berdiskusi dengan saya pensiunan Pemda Pak Ahmadi mantan anggota DPR Tenggamus dan juga dia juga calonkan diri sebagai anggota DPR Tenggamus. Perhatian kepada kita lebih PJ Bupati ini memang kader kita, bahkan ada ketua MPKU Lampung Barat spesialis THT mana Pak Arif itu mutasi ke rumah sakit Tenggamus, rumah sakit daerah Tenggamus. Nah, itu harapan kita untuk membackup tenaga medis. Sekali lagi Bapak sekalian, khususnya Bapak Menjairi dan Pak Umang, Bapak sudah melihat kami di sini, kesungguhan kami. Sekali lagi itulah ya, kalau nggak didorong-dorong, mungkin kalau ibarat tanaman yang sudah mengering, kalau tidak diteteskan air nggak bisa itu berkembang, apalagi berbuah Pak. Oleh sebab itu tetesan air Bapak-bapak sekalian menyirami kami, utama pada hari ini sudah kami lebih bangkit lagi, lebih untuk menggerakkan berjalannya minimal gedung ini bisa bermanfaat apapun bentuknya. Sampai-sampai saya katakan buka praktek dokter spesialis itu tidak apa-apa, yang penting bisa berjalan. Saya berharap begitu, sehingga orang melihat rumah sakit Muhammadiyah ini udah operasional, walaupun namanya sebutan masyarakat operasional rumah sakit, tapi nyatanya baru bisa ruang praktek. Itu aja kalian, kami ucapkan terima kasih pada Ketua PWN. Kalau Ketua PWN mengatakan saya tamu, saya nggak terima ini Pak. Beliau inilah butuhnya orang miskin. Sama-sama saya orang makmur. Oleh sebab itu, saya terima kasih kepada beliau sudah bisa menghadirkan bapak-bapak berdua kemari. Dan jangan dilepas juga kami Pak Ketua PWN. Tolong kami. Saya minta panjang waktunya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita berdoa rumah sakit ini bisa bermanfaat untuk umat khususnya di distrik dan Kabupaten Tanggamus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PDM, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mengingat waktu, kami tidak bisa berlama-lama.
Kami mohon pamit. Semoga kita semua sehat, kuat, semangat, hidup dalam keberkahan, dan cita-cita mendirikan rumah sakit ini bisa kita teruskan dengan ikhtiar maksimal dan usaha kita bersama. Mudah-mudahan akan segera bisa terwujud. Dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu mohon foto di sini ya. Ya, semuanya saja. Yang muda-muda duduk di depan, jongkok. Yang tua-tua berdiri.